Bahaya. Bu PPL bisa dijelaskan terkait kegiatan yang tadi dijelaskan sama PT apa itu Bu? Dari swasta itu? Ya, PT Winari Cempaka Nusantara ya. Iya. Jadi yang di awal mas kita itu sosial ini dulu ya, masalah pendistribusian kartu tani. Iya. Sebelum ke perusahaannya tadi ya Pak Ju ya. Kebetulan ada serah terima yang sisa titip kartu tani yang di tahun 2020 tadi ya Pak ya, ada yang belum belum tersalurkan, sehingga tadi ada sempat mengumpulkan beberapa anggota dan pengurus kelompok tani untuk membantu pendistribusian kartu tani tadi Pak. Alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Pak ya. Tanju didampingi dengan Pak Gapokta, dengan Pak Carmo, dari desa. Alhamdulillah semua sudah beres. Untuk kartu tani itu kegunaannya untuk apa itu? Nah, itu sebagai alat untuk membantu itu apa, pupuk subsidi tadi Pak. Pupuk bersubsidi itu dengan menggunakan kartu tani yang sudah disediakan pemerintah gitu ya Pak ya. Dengan cara kalau yang belum dapat kartu tani bisa pengajuan ulang Pak. Nanti serahkan KTP dengan kakaknya kepada ketua kelompok masing-masing, kemudian ke Gapoktan ya Pak ya. Baru kemudian diserahkan kepada PPL, nanti akan di input admin kecamatan juga sampai dengan admin ke kabupaten, sehingga nanti akan langsung setelah disetujui di admin kabupaten bisa langsung dari Bank Mandiri diverifikasi, kemudian nanti akan tercetak kartu tani nanti. Untuk yang sisanya ini Mak. Para petaninya tadi sudah menyetujui Bu ya terkait itu Bu? Kalau yang sudah ada kartu taninya berarti sudah diverifikasi Pak dan sudah dicetak. Ini hanya pendistribusian saja ya. Yang masih belum tersalurkan kemarin gitu. Jadi ini melanjutkan pendistribusian kemarin, serah titip Pak, intinya Iya. serah titip di tahun 2020 tadi. Pak Juanda bisa ditambahkan? Iya, itu puntennya tadi karena kita dari tahun 2017 Iya. sampai tahun 2000 sekarang ya, Iya. itu ada pendistribusian yang belum tersampaikan kepada Petani. petani dikarenakan nama itu yang agak sulit lah. Ya. Karena di kartu tani itu hanya tertera nama doang, top. Jadi kami itu sulit untuk mencari siapa penerimanya. Ya. Jadi kami itu bertahap dari tahun 2019, 2020, dan terakhir sekarang ini yang tadinya kita itu berjumlah 239 belum terdistribusikan. Ya. Tadi sekarang yang tinggal berapa itu? Tinggal beberapa lah. paling. Beberapa, itu Ha-ha. puluhan lah paling. Ya. Dan itu juga kayaknya ada yang double sedikit nama, tidak dikenal, atau mungkin juga salah cetak barangkali. Untuk kartu tani ini ada keistimewaan tersendiri gimana Pak? Jadi untuk kartu tani ini adalah sebagai bukti bahwa yang pemegang kartu tani itu Iya. penggarap dan berhak untuk menerima pupuk, Subsidi bukan menerima ya, untuk menebus membeli jatah pupuk subsidi. dari Karena pemerintah. yang tidak punya kartu tani itu kemungkinan tidak mendapatkan kartu. Nah kalau yang tidak punya kartu ini bagaimana nanti Pak? Itu bisa tercover Nanti lewat pengajuan lagi. pengajuan Berikutnya. RDKK elektronik. Nah itu insya Allah bisa diajukan lah. Intinya sih kayaknya pemerintah itu yang penting terdata, tapi petani insya Allah masih bisa mendapatkan pupuk subsidi. Ya, terima kasih Pak Juanda. Pak Casmat sebagai Bapak kan sebagai ketua kelompok tani Pak ya. Ya, Kelompok tani apa Pak namanya Pak? kelompok tani Telah Gedang. Ya, Telar Gedang. Tadi kegiatan sosialis tadi menurut Pak Casmat bagaimana Pak? Menurut saya Terkait- itu sangat bagus, sangat membantu untuk para petani. Iya, Bahkan sampai bisa menyuplai gabah. iya. Karena di sini tidak ada tengkulak yang asli atau bandar gabah yang asli. Kalau dia bisa menyuplai, gabah bisa membeli dari petani, itu lebih bagus, lebih menolong petani dan lebih lebih memberikan biaya modal untuk para petani kita sendiri. Para petani sendiri harapannya seperti apa Pak? Ingin memajukan, ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk selama ini petani sendiri ada kendala Pak? Kendalanya infrastruktur, Infrastruktur. ya. Untuk hama penyakit atau yang lainnya Pak? Hama memang selalu ada, banyak itu masalah hama. Apalagi sekarang hama wereng sama hama putih palsu yang paling banyak. Tapi sekarang sudah ini Pak, sudah menjelang Sekarang panen. pengendalian sudah dilaksanakan, tapi belum kelihatan hasilnya. Ya, terima kasih Pak Casmat. Ya. Bisa dijelaskan dengan Bapak siapa Pak? Saya Abdul
Najib. Sebagai apa? Sebagai perusahaan swasta, dari manajemen perusahaan swasta, PT apa Pak? PT Inari Cempaka Nusantara. Tadi menerangkan kepada para kelompok tani itu tentang apa? Tentang masalah pembiayaan untuk sarana produksi pertanian. Itu seperti apa Pak? Itu untuk apa ya, istilahnya pembayaran panen dalam bentuk sarana produksi pertanian, itu berupa pupuk dan pestisida. Sistemnya seperti bagaimana Pak? Sistemnya itu pembayaran panen dengan dilakukan secara langsung. Iya. Terus kemudian tadi para petani minta bayarnya itu ada yang dalam bentuk gabah dan dalam bentuk uang. Nah, petani kesepakatan tadi sih pengennya dalam bentuk gabah. Iya. Pembayarannya. Tadi petani sendiri pada menyetujui atau gimana Pak? Gimana? Pada senang apa tidak Pak? Senang ya? Iya. Ya senangnya sih pengennya bayarnya gabah. Iya. Itu. Cuma nanti kita godok dulu sama perusahaan. Bisa nggak dalam bentuk gabah? Karena kan harganya kan fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Untuk petani sendiri tadi menyetujui nggak Pak? Setuju. Setuju. Iya, untuk petani setuju. Tadi Bapak ini sebagai Dari perusahaan pembiayaan Ya. yang bekerja sama dengan perbankan. Itu. Jadi perbankannya adalah PT BNI Persero. iya, mengentaskan pertanian Pak ya? Ya, untuk mengentaskan, ya istilahnya sih untuk membantu para petani yang kekurangan modal. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terus Mas, bagaimana sistemnya? Kalau misalkan Bapak itu ikut dalam sistem kami, otomatis Bapak itu kelompoknya bukan kelompok definitif lagi Pak, tapi kelompok bukan definitif. Sekarang kita dari pihak swasta. Ya, kalau dari pihak pemerintah itu kan ada sendiri. Kita juga bisa bekerja sama dengan BPR ini kan, kita juga membantu juga. Salah satu tujuannya itu. Nah, kalau misalkan abang berniat untuk mengikuti, ada persyaratan-persyaratan, tapi itu juga ditentukan berdasarkan per orang Pak. Jadi Bapak di sini adalah para kelompok ya. Para kelompok itu bisa saja Pak digabungin jadi satu. Kalau yang dari kami itu jadi bangga kalau kelompok apa namanya pemerintah sendiri ya Pak ya. Kalau di sini kelompok kami dari sendiri ada sendiri. Kenapa tujuannya di kelompok ini itu hanya sekedar ada forumnya Pak, kalau sudah bilang riung aja itu salah satunya. Pembiayaannya sendiri itu salah satu yang harus dikumpulkan, ada syaratnya Pak, karena kita bekerja sama dengan pihak BNI, jadi otomatis ketahuan nih Pak mana Bapak yang layak dapat pembiayaan yang dikasih sama siapa yang belum bisa kami bantu gitu Pak. Nah, salah satu syaratnya itu fotokopi KTP, istri, ada fotokopi surat nikah, terus adanya surat keterangan usaha, surat keterangan usaha pertanian Pak, bahwa itu menyatakan bahwa Bapak adalah usahanya di bidang pertanian dari desa. Terus adanya surat luasan keterangan sawah Pak. Kalau misalkan Bapak punya sawah sendiri kan pasti ada PDB-nya. Gitu. Kalau misalkan Bapaknya sawah garapan pasti ada kwitansi. Surat sewanya. Itu yang bikin surat sewa, bukan bikin surat sewa. Kalau yang tadi Bapak berbicara, maaf bicara nih Bu ya, masalah program dari khususnya program pemerintah petani dan lain-lain. Kalau di sini kami juga ada yang namanya programnya Pak, tapi program ini pembiayaan artinya ya pinjaman gitu tuh Pak. Nah, kami dari PT ICN itu bekerja sama dengan Bank BNI Persero untuk membantu para petani yang katanya sekarang lagi musimnya corona yang membutuhkan pembiayaan. Adanya kami di sini itu untuk membantu para petani dalam hal saprotannya Pak. Pupuk dan saprotannya. Kalau misalkan pupuk subsidinya ada, ya alhamdulillah. Karena kami tidak menyediakan pupuk subsidi. Adanya pupuk non subsidi. Kalau pupuk non subsidi kita sedia, dan lebih tepatnya ke saprotannya, membantu petaninya di sini.
Jadi kalau mungkin di sini dari beberapa kelompok tani ya Pak ya, kalau kami di sini yang sudah berjalan itu penggabungan antara beberapa kelompok dijadi satu Pak. Jadi kelompok swasta, bukan kelompok dari pemerintah gitu. Dari para petani itu sendiri. Jadi dan itu tidak bersifat per kelompoknya Pak. Per kelompok itu hanya sebagai apa yang namanya itu apa sih namanya tuh leader saja, sebagai ketua saja, tapi personalnya pada tuh per orang-orang tersebut. Kami di sini baru bisa memberikan pembiayaan itu maksimal adalah 2 hektar Pak. Lahannya 2 hektar. Kalau misalkan dirupiahkan berapa Mas? Kalau dirupiahkan kurang lebih 1 hektar 4 juta sampai 4 juta 300 ya. Itu semuanya cukup sampai sudah untuk langsung ini dan ketiganya sekian dari kami. Maka Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang terhormat, Bapak Bisa yang terhormat, Ibu PPL Pegagan ya, ya terhormat. Perkenalkan, kami dari perusahaan swasta ICN Binari Ciptakan Nusantara yang bergerak dalam pembiayaan di bidang sarana produksi pertanian. Nah, nanti akan lebih lengkap dan sejelasnya akan disampaikan oleh Bapak Haridi untuk menjelaskan masalah apa sih pembiayaan di bidang sarana produksi pertanian. Nah, sarana produksi pertanian ini khususnya adalah di bidang budidaya tanaman padi. Di luar itu kami tidak ada. Ada juga kalau untuk di luar sana ada semacam kayak jagung, bawang. Nah, kita kebetulan bergeraknya di bidang komoditi tanaman padi. Sarana dan fasilitas yang akan diberikan oleh perusahaan ini adalah berupa pupuk dan sarana obat-obatan ya. Obat-obatan baik dari herbisida, terus kemudian fungisida dan insektisida. Nah, otomatis produk-produk tersebut adalah yang sudah pernah dipakai oleh Pak Juanda ya. Pak Juanda selaku patokan dan pemilik juga. Mudah-mudahan nanti kami dari perusahaan ini jadi yang perlu dijelaskan juga bahwa ini adalah pembayarannya jangan bantuan ya. Nanti selengkapnya juga akan dibicarakan